Selamat sore dan salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut kami hadirkan cuplikan berita utama. Warga di Manggarai Timur dihimbau mewaspadai dampak perubahan iklim. Menparekraf Sandiaga Uno optimis 1 juta kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo. Saudara, cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Aldi Soai. Dan saya Dina Rahman. Pemirsa, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Berita pertama, Saudara, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memakamkan 1 korban tragedi kapal Cantika 77 di tempat pemakaman umum Fatukoa, Kota Kupang. Tim SAR gabungan memakamkan 1 jenazah korban kapal Cantika 77 yang terbakar di perairan Naikliu, Amfoang Utara, Kabupaten Kupang. Jenazah ini sebelumnya dikenal sebagai Mr. X karena belum teridentifikasi. Namun belakangan diketahui bernama Johan. Jenazah atas nama Johan ini sejak dievakuasi tim SAR gabungan, belum ada keluarga yang mengambil jasadnya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkomunikasi dengan pemerintah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, dan sepakat untuk dimakamkan di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kita baru melakukan pemakaman hari ini karena selama ini memang diupayakan untuk mengidentifikasi sampai menunggu korban, keluarga korban untuk memastikan dapatkan surat dari pemerintah Kabupaten Gresik yang meminta kita untuk melakukan pemakaman di sini. Untuk diketahui, posko dan pencarian korban telah dihentikan sesuai kesepakatan bersama. Data dari BPBD Nusa Tenggara Timur, total korban diketahui 360 orang, 323 dinyatakan selamat, 20 orang meninggal dunia, dan 16 orang hilang. Dari Kota Kupang, Nyongki Malelak, TVRI NTT. Warga di Manggarai Timur diminta untuk mewaspadai dampak perubahan iklim yang menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas yang tinggi, serta naiknya debit air di kali dan sungai juga terjadinya longsor. Himbauan tersebut disampaikan Bupati Manggarai Timur Agas Andreas menyikapi informasi perakiraan musim hujan tahun 2022-2023 dari BMKG yang menjelaskan bahwa Kabupaten Manggarai Timur telah memasuki musim hujan pada dasarian 3 Oktober hingga 3 November 2022. Dalam kondisi peralihan musim ini, kata Agas, tentunya kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya bencana seperti banjir dan longsor perlu mendapatkan perhatian lebih. Atas kondisi ini, Bupati Agas juga meminta instansi teknis seperti BPBD, Dinas Sosial, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, serta UPTD Puskesmas dalam wilayah Kabupaten Manggarai Timur untuk mengaktifkan posko siaga atau tanggap darurat bencana dan bersiaga penuh 1 kali 24 jam dalam respon tanggap darurat bencana. Selanjutnya, instansi teknis tersebut harus memastikan agar bantuan tanggap darurat bencana telah disiapkan secara baik dan memadai, yang mana pelayanan tersebut dititik beratkan pada pendekatan kemanusiaan dan pelayanan kebutuhan dasar. Bupati Agas pun menginstruksikan agar para camat, lurah, dan kepala desa untuk melakukan gotong royong bersama warga untuk mengantisipasi terjadinya banjir dan longsor di wilayah kerjanya masing-masing. Dari Kabupaten Manggarai Timur, Paulus Tengko, TVRI NTT.
Dalam upaya memperkuat keamanan wilayah laut Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Irjen Polisi Joni Asadoma meresmikan Satpol Airut Manggarai Barat. Dalam kunjungan kerja ke Labuan Bajo, Kapolda NTT Irjen Polisi Joni Asadoma meresmikan Satpol Airut Polres Manggarai Barat. Keberadaan Satpol Airut Polres Manggarai Barat memperkuat keamanan wilayah laut destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo. Bagi Kapolda, kehadiran Satpol Airut Polres Manggarai Barat untuk mempermudah koordinasi keamanan yang sebelumnya merupakan BKO Polda NTT. Selain itu juga sebagai bentuk kedekatan kehadiran Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di wilayah perairan dan kepulauan. Jadi dengan adanya Satpol Airut ini, maka operasi-operasi penertiban ini tentu akan semakin efektif, ya, karena memang langsung berada di bawah komando dari Kapolres. Kalau selama ini kan BKO dari Polda. Nah, dengan adanya Satpol Airut ini, maka tugas-tugas kepolisian baik dalam pemeliharaan Kamtibmas di laut, ya, penegakan hukum di laut, perlindungan, pengayuman dan pelayanan di laut ini akan lebih baik tentunya. Ini yang kita harapkan. Termasuk pelanggaran-pelanggaran laut lainnya ini akan kita prioritaskan. Dari Manggarai Barat, Alexandro Hatol, TVRI NTT. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD mulai mendistribusikan logistik surat suara Pilkades, yakni ke Pulau Semau pada Sabtu 5 November 2022 kemarin. Inilah logistik yang telah selesai disiapkan untuk didistribusikan ke kecamatan dan desa di Kabupaten Kupang yang akan melaksanakan Pilkades tanggal 7 November 2022. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD Kabupaten Kupang mulai mendistribusikan logistik surat suara sejak Sabtu 5 November 2022 kemarin. Dua daerah yang menjadi fokus pengiriman ini adalah Pulau Semau dan Amphoang. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kupang Charles Panei mengatakan, karena faktor jarak dan cuaca, sehingga wilayah ini menjadi prioritas pertama pengiriman surat suara. Untuk Kecamatan Semau, pengiriman dilakukan dengan menggunakan transportasi laut atau penyeberangan feri ASDP melalui Pelabuhan Bolok. Sesampai di Pelabuhan Hansisi, surat suara akan diantar ke kantor Kecamatan Semau dan Semau Selatan. Kemudian logistik akan dijemput oleh masing-masing panitia Pilkades tingkat desa. Demikian hal ini juga dilakukan untuk beberapa kecamatan di Amphoang. Logistik surat suara akan didistribusikan ke semua kecamatan, kemudian akan dijemput oleh panitia Pilkades dari semua desa. Adapun kedua wilayah ini menjadi prioritas utama karena jarak jauh dan kondisi jalan yang sulit diakses. Kadis Charles menambahkan, setelah didistribusi ke Semau dan beberapa kecamatan di wilayah Amphoang, selanjutnya pada H-1 atau tanggal 6 November 2022 nanti, logistik tersisa akan didistribusikan ke beberapa kecamatan yang dekat dengan Sekretariat Panitia Pilkades Kabupaten Kupang dan mudah diakses. Untuk kesiapan kita sampai dengan saat ini, surat suara sudah siap. Dan kesiapan kita itu tanggal 5 pas hari Sabtu itu logistik akan bergeser ke arah Amphoang dan Semau. Tanggal 5 itu 5 pagi dan sore karena masih ada upacara di Polres dan pelepasan oleh Pak Kapolres, sehingga Semau kemungkinan dia akan bergeser pada sore hari sesuai dengan jadwal feri, ya. Sedangkan Amphoang untuk Fatuli Barat, Barat Daya, Utara Timur, Selatan dan Tengah itu akan bergeser pada hari Sabtu tanggal 5. Kadis Charles berharap pada tanggal 6 November 2022 nanti, semua logistik sudah selesai didistribusikan ke semua kecamatan dan desa yang akan melaksanakan Pilkades. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT.
Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan perdagangan orang dapat dilakukan dengan aktivitas jurnalistik. 30 siswa-siswi SMA dan SMK di Lembata mengikuti pelatihan jurnalistik untuk pengawasan perdagangan orang. Sebanyak 30 perwakilan siswa-siswi SMA dan SMK pengelola media sekolah di Kabupaten Lembata mengikuti pelatihan jurnalistik untuk partisipasi pengawasan perdagangan orang. Kegiatan yang dilaksanakan di Wisma Don Bosco Kota Lewoleba pada Sabtu 5 November 2022 ini digelar untuk membangun kepedulian siswa-siswi tingkat SMA dan SMK terhadap tingginya kasus perdagangan orang di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain mengetahui dasar-dasar jurnalistik, para peserta juga mendapatkan banyak pengetahuan tentang informasi seputar kasus perdagangan orang dan dampak buruknya bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Ketua PWI Nusa Tenggara Timur, Ferry Jahang, yang memberikan pelatihan ini berharap peserta lebih peka dan mampu menginformasikan fenomena jika ada indikasi perdagangan orang. Pelatihan ini penting menurutnya karena tindak pidana perdagangan orang merupakan masalah klasik untuk diselesaikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Teman-teman ini bisa menulis atau bisa merangkai atau menginformasikan paling tidak terkait dengan fenomena atau gejala yang bisa mereka lihat di lapangan, bahwa ini adalah gejala-gejala yang terkait dengan atau ada indikasi terkait dengan perdagangan orang. Paling tidak mereka ini memberikan informasi awal kepada berbagai pihak, apakah itu guru, apakah orang tua itu, ketika mereka melihat bahwa ada gejala terjadi TPPO seperti ini, mereka menginformasikan. Karena apa? TPPO ini terjadi itu adalah melibatkan orang-orang sekitar, orang-orang dekat. Pelatihan jurnalistik yang diselenggarakan Yayasan Vifat Indonesia ini merupakan satu di antara beberapa upaya mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur. Ketua Yayasan Vifat Indonesia, Suster Genobera Amaral SSPS mengatakan, selain mampu menulis, anak muda yang mengikuti pelatihan ini juga dibekali pengetahuan jika kelak mereka tumbuh dan mulai mencari pekerjaan. Kita juga mau mendorong mereka supaya mereka itu sebagai corong untuk teman-teman di sekolah, guru, masyarakat, keluarga. Dan kita tahu bahwa anak-anak muda sekarang ini mereka pintar untuk mengakses media ya. Jadi dengan pelatihan ini membantu mereka supaya mengembangkan bakat mereka. Karena masing-masing mereka punya media like seperti Facebook, Twitter, WA. Jadi memang mereka sudah sering mempublikasi isu, tetapi kita mau menyadarkan mereka atau mendorong mereka supaya isu yang dipublikasikan itu isu yang punya bobot. Para peserta tampak antusias mengikuti pelatihan yang digelar selama 2 hari ini. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Kita beralih ke Kabupaten Timur Tengah Selatan, Saudara. Banyak manfaat yang didapat dari para guru dari kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP. Para guru sejarah kini telah menghasilkan buku sejarah dari MGMP ini. Para guru sejarah tingkat SMA di Kabupaten Timur Tengah Selatan mengikuti MGMP Sejarah di SMA Evata Soe. Banyak manfaat yang didapat dari kegiatan ini. Salah satunya adalah menerbitkan buku sejarah sekolah. Ketua MGMP Sejarah SMA Kabupaten TTS, Abiatar Kune mengatakan, mereka bisa melakukan MGMP secara berkala, yakni setiap 6 bulan sekali. Sebelum terjadinya pandemi COVID-19, mereka telah bertemu dan memutuskan untuk menuliskan sebuah buku sejarah sekolah. Buku tersebut tentang sejarah sekolah SMA Evata Soe, suatu tinjauan historis. Selain menerbitkan buku, MGMP Sejarah ini juga sangat membantu para guru sejarah dalam proses belajar mengajar di kelas. Para guru bisa berbagi tentang proses mengajar, sehingga mereka bisa belajar tentang pengalaman masing-masing guru. Abiatar Kune menegaskan,
Para guru sejarah juga terus dimotivasi untuk menulis tentang sejarah-sejarah di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Sementara itu, Korwas Dikmensus Kabupaten Timur Tengah Selatan Yunus Tloim sangat mengapresiasi MGMP sejarah yang digelar ini. Forum pertemuan para guru ini bisa menjadi ajang memupuk solidaritas dan kerjasama. Setiap guru bisa berbagi informasi dan pengalaman yang didapatkannya kepada guru lain, sehingga terjadi silang pengetahuan dan pengalaman. Ini akan menumbuhkan iklim ilmiah di lingkungan sekolah. Adanya MGMP sejarah Kabupaten Timur Tengah Selatan beberapa waktu lalu dan adanya kami MGMP sebelum corona, kami mulai ambil keputusan untuk menulis. Dan buku yang sudah terbit yaitu buku sejarah perjalanan panjang SMA Fatasoe. Itu suatu kajian historis. Dan bukunya sudah beredar. Okay. Dan adanya penulisan buku ini, program literasi bisa berjalan, bisa membias kepada guru-guru. Melalui kegiatan MGMP ini, teman-teman guru mata pelajaran terbantu. Apalagi forum yang mereka lakukan, salah satunya adalah forum berbagi. Apa yang mereka rasa sulit di sekolahnya dikemukakan dalam forum ini dan teman-teman lain membantu memberikan solusi sehingga mereka tetap berprinsip atau punya prinsip maju bersama. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambu Galamawuran, TVRI NTT. Kita ke Kabupaten Manggarai Barat, Saudara. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendorong agar berbagai festival di Labuan Bajo diperbanyak untuk meningkatkan produk pariwisata dan peningkatan kunjungan, serta pemulihan ekonomi kreatif. Berbagai festival yang telah digelar di Labuan Bajo, mulai dari festival nasional dan internasional, diharapkan dapat diperbanyak dan berkelanjutan setiap tahunnya. Hal ini bertujuan agar terjadi peningkatan produk pariwisata, peningkatan angka kunjungan wisatawan, dan pemulihan ekonomi para pelaku ekonomi kreatif di Labuan Bajo. Hal tersebut diharapkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Ada event AFG Labuan Bajo Marathon yang tamu kita dari Singapura juga ikut menikmati tadi pagi, dan kita akan ciptakan beberapa event-event berskala nasional dan internasional untuk menarik kunjungan wisatawan. Dari Manggarai Barat, Alexandro Hatol, TVRI NTT. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno optimis 1 juta kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo. Dengan fasilitas kepariwisatawan yang telah dibangun oleh pemerintah di era Kabinet Maju Jilid 2. Berbagai fasilitas penunjang pariwisata di Labuan Bajo telah dibangun untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung ke Labuan Bajo, salah satu daerah pariwisata super prioritas nasional di era Kabinet Indonesia Maju Jilid 2. Mulai dari penataan sarana prasarana Pulau Rinca, Waterfront City, Puncak Wairingin, Batu Cermin, dan perluasan area Bandara Udara Komodo, diyakini akan meningkatkan 1 juta kunjungan wisatawan. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Olahraga. Kami cukup optimis target 1 juta karena airport sudah dibangun, kapasitasnya 1 juta bisa kita capai, berarti ada sekitar 10 penerbangan tambahan yang diperlukan, termasuk dari Australia, dari Singapura yang akan kita tambahkan ke depan. Sementara itu, hingga saat ini beberapa sarana prasarana kepariwisataan masih dalam proses pembangunan untuk mengejar perhelatan ASEAN Summit yang akan digelar di Labuan Bajo pada 2023 mendatang. Dari Kabupaten Manggarai Barat, Alexandro Hatol, TVRI NTT. Saudara, keberagaman etnis dan budaya merupakan suatu keunikan dan kebanggaan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Tidak terkecuali untuk golongan milenial, terutama kaum mahasiswa.
Keberagaman etnis dan budaya merupakan suatu keunikan dan kebanggaan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Keberagaman tersebut harus tetap dilestarikan. Melihat potensi tersebut, Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Artawacana Kupang memberikan ruang untuk mengeksplorasi keunikan budaya tiap etnis di Nusa Tenggara Timur dengan mengadakan pentas seni budaya. Acara ini diikuti oleh mahasiswa baru program studi ekonomi dan manajemen Fakultas Ekonomi yang berasal dari etnis Timor, Sumba, Flores, Alor, Rote, dan Sabu. Mengusung tema merajut kebersamaan melalui pentas budaya NTT, acara ini diadakan dalam rangka penutupan masa bimbingan mahasiswa baru. Jusuf Aboladaka, Dekan Fakultas Ekonomi UKAW mengatakan, acara ini merupakan wadah mahasiswa untuk menampilkan kebudayaan daerah masing-masing yang sangat beragam, namun tetap menonjolkan nilai kebinekaan. Kegiatan pentas seni bagi mahasiswa ekonomi ini sudah dilakukan secara terencana, terprogram setiap tahunnya. Dan tahun ini pelaksanaan kegiatan ini merupakan bagian akhir dari satu situasi pengenalan kapur, masa bimbingan mahasiswa. Dalam masa bimbingan itu, pada tahap awal itu mahasiswa dibekali dengan kegiatan-kegiatan akademik, pengenalan kampus, pengenalan kurikulum, mata kuliah, dan seterusnya. Juga ada mata kuliah yang berkaitan dengan perubahan perilaku mereka setelah masuk dalam kuliah. Di bagian akhir dari masa bimbingan, masa orientasi itu, kami lakukan namanya pentas seni. Dan pentas seni ini mahasiswa terpola, terbagi di atas etnis masing-masing etnis. Mereka wajib menggunakan tenunan daerah. Pentas seni budaya NTT ini menampilkan berbagai keunikan setiap etnis dalam tarian massal, tarian per etnis, fashion show tradisional dan modern, serta vokal grup. Alex Saputra Mau, salah satu mahasiswa UKAW mengatakan, kegiatan ini memiliki dampak positif bagi kalangan milenial, terutama mahasiswa untuk berekspresi dan mengembangkan bakat serta kemampuannya. Bahwasanya luar biasa sekali malam ini, khususnya untuk menampilkan budaya-budaya dari setiap etnis yang ada di Pulau Bamora, itu sungguh luar biasa. Sehingga para muda-mudi tidak melupakan tentang budaya-budaya leluhur yang telah ditinggalkan, khususnya lagu-lagu daerah. Karena sekarang kita lihat semakin perkembangan global, pada akhirnya lagu-lagu daerah hampir-hampir setiap etnis melupakan. Jadi menurut saya sebagai orang muda, saya sangat bersyukur dengan adanya pensi pada malam hari ini. Selain menampilkan berbagai budaya dari setiap etnis NTT, kegiatan ini juga menghadirkan beberapa stand UMKM milik mahasiswa yang bertujuan untuk melatih jiwa kewirausahaan mahasiswa. Agung Pras, Kristodapo, TVRI NTT. Pemirsa, sebagai bentuk kerjasama TVRI Nusa Tenggara Timur dengan Lembaga Kantor Berita Antara, berikut kami hadirkan segmen Oase Indonesia untuk Anda. Pemirsa, salah satu amanat negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini terkait erat dengan peran seorang guru. Pahlawan tanpa tanda jasa ini harus siap mengabadikan dirinya demi bangsa dan negara. Sebagai tenaga profesional, tidak jarang mereka ditempatkan di wilayah khusus atau wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Bagaimana kiprah dan perjuangan guru penggerak di daerah 3T tersebut? Berikut liputan Oase Indonesia, kiprah guru di garis terdepan. Membangun pendidikan dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dari pinggiran merupakan fokus utama pemerintah sebagai upaya memajukan kualitas pendidikan di daerah khusus atau daerah yang berada di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal 3T. Salah satunya melalui pemerataan penempatan tenaga pendidik sebagai agen perubahan dalam mengakselerasi perbaikan pendidikan di wilayah khusus atau daerah 3T. Kebutuhan guru sebagai profesi tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru.
Guru merupakan tenaga profesional yang memiliki peran strategis menyelenggarakan pembelajaran, mengajar, mendidik, dan membimbing bagi para peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Untuk meningkatkan kompetensi guru di daerah 3T, sekaligus mendorong terwujudnya sosok guru yang unggul dan berkarakter untuk ditempatkan di daerah 3T, pemerintah menyediakan program pendidikan profesi guru 3T untuk menyediakan kebutuhan guru yang siap mengabdi di daerah 3T, sehingga dapat mendidik anak bangsa menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Harapannya di daerah khusus itulah nanti mereka menjadi benar-benar penggerak bagi komunitasnya, sebagaimana arah kita bahwa program guru penggerak ini adalah pemimpin pembelajaran. Mereka menjadi agen perubahan di wilayahnya, apalagi di wilayah daerah khusus begitu ya, yang mempunyai keterbatasan. Mereka harus mampu menjadi penggerak bagi komunitas yang lain. Mereka harus mampu menjadi guru, mentor, menjadi coach bagi rekan guru yang lain. Pembelajarannya berpusat kepada siswa, pembelajarannya diarahkan yang berdiferensiasi, apalagi di wilayah-wilayah daerah khusus begitu ya. Itu kan karakteristik keragamannya menjadi tantangan bagi rekan guru. Kebutuhan utama mendasar di daerah khusus memerlukan sosok guru yang berkualitas, tidak hanya berperan menjadi tenaga pengajar, melainkan tenaga pendidik yang mampu menggerakkan perubahan kualitas hidup manusia di daerah 3T. Jadi begini, mereka itu kita bekali dengan semacam konsep begitu ya, bagaimana sih esensi pembelajaran yang sebenarnya pada siswa kita. Pembelajaran tentunya mengarah kepada, kalau dari Gajah Dewantara itu kan ibarat kita itu menanam benih begitu ya, benih padi misalnya. Butuh cahaya matahari, butuh kita sirami dengan air, kemudian juga sudah waktunya nanti mungkin dipindahkan ke tempat yang lain. Artinya ketika pembelajaran dilakukan, guru harus benar-benar memperhatikan potensi diri anak, karakteristik anak sesuai dengan kodrat zamannya dan kodrat alamnya. Gitu. Alamnya sekarang itu bagaimana kehidupan di lokal tadi itu ya, kearifan lokal yang ada. Oh, ini di wilayah pertanian, sesuaikan dengan konteks di sana. Kalau di perkotaan kan di sana. Zamannya sekarang bagaimana, era digital misalkan, perlu mereka juga diperkenalkan dengan hal konteks seperti itu, sesuai dengan perkembangan kognitif mereka. Kebutuhan kita akan guru sampai tahun 2024 itu memang kurang lebih 1 juta lebih sedikit lah, mungkin 1.050.000 atau berapa gitu ya. Maka diberikanlah kesempatan untuk mengisi posisi-posisi tersebut, karena itu termasuk di dalamnya yang pensiun rata-rata per tahun itu mungkin 80.000 orang yang pensiun ya, untuk segera bergantian. Kalau kita berbicara ASN atau P3K, maka syaratnya tentu harus melewati tes. Dan tes-tes tersebut banyak yang mengatakan kenapa katakanlah Dharma Bakti kami mengajar sekian belas tahun, sekian puluh tahun tidak dihargai. Kita beri afirmasi. Oleh karena itu, saya menyambut baik program yang disebut sebagai guru terdepan. Biasanya orang-orang yang mau jadi guru garis depan ini dalam tanda kutip ya orang-orang gila gitu, karena mereka punya idealisme yang tinggi, kemudian meskipun gajinya mungkin sangat terbatas, harus jauh dari keluarga, jauh dari wilayah perkotaan, kemudian juga tidak memiliki akses yang sama dengan mereka yang ada di perkotaan. Nah, ini yang menjadi tantangannya. Jadi makanya guru ini menjadi sangat penting. Bagaimana pemerintah pusat kemudian bisa mendorong misalnya lembaga-lembaga pendidikan yang ada di daerah-daerah, kampus-kampus daerah misalnya untuk lebih banyak memproduksi guru. Memproduksi dalam arti mencetak guru-guru berkualitas. Kemudian yang tadi ditambah dengan skill yang keterampilan bersosialisasi, budaya dan lain-lain.
Jadi sehingga mereka mau ditempatkan di daerah-daerah yang sulit itu. Pengabdian para guru yang bertugas di garis terdepan, terluar, dan tertinggal untuk memberikan hak anak bangsa untuk mengenyam pendidikan merupakan dedikasi luhur yang mereka berikan untuk membentuk generasi emas anak bangsa dan membangun bangsa dari pinggiran. Seperti pengabdian guru Farhatul Ummah dan Ishak, guru di daerah Badau, Kalimantan Barat, wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. SMP Negeri 1 Badau ini terletak di daerah perbatasan. Salah satu perbatasan yang ada di Indonesia yaitu Nangabadau. Sekolah kami ini jaraknya dari Malaysia itu kurang lebih 3,5 kilo. Dari sekolah ini ke PLBN itu 2 kilo, kurang lebih ke sana 1,5 kilo. Anak-anak yang bersekolah di SMPN 1 Badau sebagian besar merupakan anak dari orang tua yang bekerja di perkebunan sawit ataupun anak pekerja migran Indonesia. Sebagian besar anak-anak harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk ke sekolah. Bagi anak-anak yang berasal dari jauh, dari kampung, kita di sini menyebutnya dari rumah panjang. Kalau berangkat sekolah, kalau hujan, itu biasanya kehujanan. Apalagi kalau yang ke daerah Kecamatan Empanang, itu jalannya sedang dalam proses penggusuran saat ini, dalam proses pembuatan jalan negara yang baru. Itu biasanya ada anak-anak yang jatuh. Setelah ukur suhu, nanti kalian ambil sampahnya yang di bawah jendela ya nak ya. Maskernya dipakai nak. Nama saya Ishak, usia 35 tahun. Saya guru pelajaran agama Islam di SMP Negeri 1 Badau. Saya sudah mengajar di SMP 1 Badau sejak tahun 2015. Yaumul Qiyamah. Apa itu Yaumul Qiyamah? Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, la uqsimu bi yaumil qiyamah. Saya termotivasi menjadi guru agama Islam karena di sini tidak ada guru agama dan guru mengaji. Saya berharap anak-anak di Badau dapat menjadi anak-anak yang berkarakter kuat dan berakhlak mulia. Aku itu menyetarakan dengan yang ada di kota. Jangan sampai anak-anak pedalaman di sini berbeda dengan anak-anak di kota karena sistem pendidikannya kita sama semua tetapi belum merata. Tugas kami di sini selain mengajar juga mengawasi bahkan membimbing anak-anak ini dikarenakan bimbingan atau nasihat dari orang tua sangat jarang di SDN Tongkar ini, bahkan di desa ini. Jadi mereka seakan-akan merasa pulang sekolah, ya sudah pulang sekolah. Jadi tidak ada feedback di rumah. Makanya tugasnya selain kita mengajar, membimbing mereka agar mereka bisa lebih pintar atau lebih berkreasi.
Saya memilih lokasi Lombok karena merupakan tempat yang sangat eksotis kalau bagi saya dan sangat menarik. Suka duka saya ketika di penempatan, yang pertama ketika turun hujan misalnya. Jadi ketika turun hujan itu murid saya itu yang datang cuma 20%, padahal jumlahnya nggak sampai 40. Jadi yang datang cuma 5 orang atau 6 orang. Setelah dicari apa permasalahannya, ternyata ketika musim hujan itu mereka pernah datang ke sekolah, tetapi gurunya nggak ada. Nah itu kendala, karena lokasinya yang sangat, mohon maaf, sangat jauh dari kota, jadi gurunya banyak yang tinggal di kota, jadi mungkin itu yang mengakibatkannya. Alhamdulillah secara bertahap mereka bisa datang untuk ke sekolah walaupun prosesnya agak lama. Itu yang pertama kendalanya. Yang kedua, ketika mau masuk lebaran, anak-anak ini diajak oleh orang tua untuk mengambil batu apung. Jadi batu apung atau diajak ke hutan, ke kebun untuk panen. Batu apung ini diambil untuk mereka menambah uang saku di saat hari raya. Jadi di sekolah itu yang ada cuma 1 orang, 2 orang, karena tidak semuanya dari keluarga yang mampu dan mereka dilibatkan untuk membantu orang tua. Kemudian akses jalan yang pertama, akses jalan. Jadi kalau pas musim hujan ditambah musim angin itu sangat berbahaya karena banyak pohon-pohon yang nanti tiba-tiba rantingnya yang udah tua itu jatuh ke jalan. Motivasi saya mengikuti program Guru Garis Depan karena di sana mempunyai tantangan tersendiri, di mana di awal kita sudah diberitahu bahwa sekolah yang akan dituju itu sekolah yang ada di pinggiran atau di pelosok, bahkan di perbatasan yang untuk aksesnya saja itu terbatas. Murid-murid saya di sini kalau dari latar belakang keluarga banyak yang mereka itu beberapa diasuh dengan kakek neneknya karena orang tuanya ada yang harus ke luar negeri untuk menjadi buruh migran, dan mereka kebanyakan itu menurut saya kurang diperhatikan. Itu awal-awal pertama kali di sini, karena dulu awal-awal ketika masuk musim apa gitu diajak ke kebun, dan setelah progres setelah 4 tahun 5 tahun ini mereka mulai menyadari, maksudnya mulai tidak begitu terlalu melibatkan anaknya. Mereka memberikan haknya untuk mereka untuk bersekolah dan tidak menyita waktu mereka kembali untuk membantu. Kedua, ingat dari pesan dosen saya, Profesor Tatang Herman, dosen di UPI di Basic Science Matematika. Beliau menyampaikan bahwa menjadi seorang guru itu resiko. Jadi dia menekankan jadilah guru yang baik atau tidak sama sekali. Nah, kata tidak sama sekali itu banyak alasan yang harus direnungkan, atau guru yang baik itu seperti apa. Jadi kalau bisa mendidik dari daerah yang pinggiran dulu, karena di kota guru-guru itu banyak, yang dari kota mau ke desa atau ke dusun itu sangat jarang. Jadi di sana nanti kamu akan menemukan tantangan yang berbeda. Nama saya Juliantari. Saya sekolah di SDN Tongkar. Umur saya 6 tahun. Cita-cita saya menjadi poluan. Perkenalkan, nama saya Yulita Adriana Lintung, kelas 8 di SMP 3 Berasrama Badau. Saya suka pelajaran bahasa Inggris biar bisa jadi diplomat. Perkenalkan, nama saya Fibit Edra Ananta. Saya kelas 9 dari SMPN Negeri 1 Badau. Dengan adanya guru dan sekolah perbatasan, saya akan berusaha belajar sebaik-baiknya untuk mengejar cita-cita saya, yaitu menjadi seorang polisi.
ini, tak lupa kami juga mengajak Anda untuk tetap menaati protokol kesehatan guna mencegah COVID-19. Dan pemirsa, mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Akhir kata, saya Dina Rahman. Dan saya Ali Soai, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat petang dan sampai jumpa.